Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat. Berjumpa lagi dengan Miss Dede. Hari ini kita belajar tematik. Tema 1 hidup rukun dengan subtema 2 hidup rukun dengan teman bermain. Pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak, jangan lupa simak video sampai selesai. Nah, anak-anak, sekarang buka buku paket halaman 55. Sudah siap? Sudah dibuka bukunya? Ayo anak-anak, kita amati gambar di bawah ini. Coba kamu lihat gambar-gambar berikut ini. Beri tanda silang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun. Kalian tentunya sudah tahu ya yang menunjukkan sikap rukun itu seperti apa. Nah, gambar A itu menunjukkan sikap hidup rukun tidak? Tidak, karena mereka bermain layang-layang tapi satunya tuh yang nggak diajak, berarti itu menunjukkan sikap tidak rukun, berarti itu tidak termasuk ya. Nah, yang gambar B itu anak-anak sedang bermain bola bekel. Nah, itu menunjukkan itu sikap hidup rukun. Nah, gambar yang C itu tidak menandakan sikap rukun karena mereka sedang membuli temannya. Nah, gambar yang D itu menunjukkan sikap rukun. Yang E juga menunjukkan sikap hidup rukun. Yang F itu juga menunjukkan sikap hidup rukun. Sudah jelas ya, yang menunjukkan sikap rukun itu yang mana saja? Anak-anak, apa itu kalimat ajakan? Siapa yang tahu di sini? Anak-anak, kalimat ajakan adalah kalimat untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Anak, tadi pengertiannya. Nah, sekarang adalah ciri-ciri kalimat ajakan. Anak-anak, kalimat ajakan itu ciri-cirinya yang pertama diawali kata ayo, mari, yuk. Yang kedua diakhiri dengan tanda seru. Nih, tandanya seperti ini. Yang ketiga menggunakan bahasa yang sopan. Jadi, ketika membuat kalimat ajakan itu biasakan menggunakan bahasa yang sopan ya. Nah, ini adalah contohnya anak-anak. Contoh kalimat ajakan nomor 1, ayo kita makan bersama. Jangan lupa gunakan tanda seru. Yang kedua, mari kita jaga lingkungan sekitar. Nah, yang ketiga, yuk kita cuci tangan dengan sabun. Kalian sudah tahu ya pengertian, ciri-ciri dan contohnya ya. Yang penting kalian ingat ciri-cirinya ketika kalian membuat kalimat ajakan. Jangan lupa menggunakan kata ayo, mari, yuk dan juga tanda seru. Diingat ya. Baik anak-anak, di sini ayo membaca. Di sini menentukan kalimat ajakan dalam teks percakapan. Nah, ini adalah percakapan Nina dan Sari, tetapi Miss tidak membacakan ya untuk mempersingkat waktu karena kita sudah tahu pengertian dan ciri-cirinya. Nah, sekarang dalam percakapan ini ayo kita cari mana yang termasuk kalimat ajakan. Nah, sekarang kita cari ya. Di situ ada kalimat ajakan, Sar, ayo kita bermain bola bekel di teras rumahku. Nah, ini adalah satu ya, contoh kalimat ajakannya nanti kalian catat di halaman 57. Nah, yang kedua, ayo Nin, kita ajak teman yang lain. Itu yang kedua tuh, kalimat ajakannya kita temukan. Nah, selain itu tidak ada lagi anak-anak, hanya 2 saja. Yang pertama, Sar, ayo kita bermain bola bekel di teras rumahku. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ayo Nin, kita ajak teman yang lain.
Nah, sudah tahu ya anak-anak, pokoknya cirinya ada kata ayo atau mari atau yuk ya. Sudah jelas. Nanti dicatat di kalimat ajakan di situ di halaman 57. Seperti ini ya anak-anak, jangan lupa dicatat di buku paket. Baik anak-anak, siapa yang di sini yang suka menulis cerita? Ayo siapa? Menulis cerita itu adalah kegiatan yang menyenangkan loh anak-anak. Nah, di sini Miss akan menjelaskan tentang pengertian cerita berseri. Cerita berseri itu adalah gambar-gambar yang membentuk rangkaian cerita. Jadi sebelum kalian membuat cerita sesuai gambar berseri itu, yang pertama langkahnya kalian mengamati gambar terlebih dahulu. Lalu kalian urutkan gambar dengan runtun. Setelah itu baru kalian membuat cerita sesuai gambar. Anak-anak sekarang buka paket halaman 58 dan 59. Ini kerjakan, jangan lupa ya. Sebelum kalian mengerjakan, kalian amati dulu gambar di halaman 58. Setelah mengamati, kalian susun gambar dengan runtun. Lalu kalian buat cerita sesuai gambar dan tulisnya di buku paket halaman 59 nih, di sini nih. Kalian tulisnya di sini ya. Jangan lupa kalian menulis ceritanya sesuai dengan gambar. Sudah jelas ya anak-anak, ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Ini adalah tugas kedua yang harus kalian kerjakan, matematika, paket halaman 61 sampai 62, lalu paket halaman 63 dan 64 ya anak-anak. Anak-anak, perhatikan di sini pembelajaran 2. Tadi sudah Miss jelaskan tentang pembelajaran 1 dan sekarang perhatikan pembelajaran 2. Ini halaman 65. Lalu ini adalah cerita percakapan tentang lomba kemerdekaan. Peringatan Hari Kemerdekaan. Ini tidak usah dikerjakan halaman 66. Ini juga halaman 67 juga tidak usah dikerjakan. Ini PJOK halaman 68 tidak usah dikerjakan. Nah, anak-anak, halaman 69 ini juga tentang gambar berseri ya. Ini juga tidak usah dikerjakan karena di pembelajaran 1 juga kalian sudah ditugaskan untuk membuat gambar berseri. Ini tetap sama aja ya intinya ya. Nah, sekarang Miss langsung saja ke halaman 71. Nah, di sini menuliskan bunyi sila pertama dan kedua. Anak-anak, ayo, yang disimbolkan dengan bintang itu sila keberapa? Sila ke-1. Apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang gambar kedua yaitu rantai, itu simbol Pancasila yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nanti kalian tulis di sini ketuhanan yang Maha Esa, di sini kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini halaman 71 ya. Lanjut paket halaman 72. Di sini perhatikan anak-anak. Memahami nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita pasangkan gambar di bawah ini dengan lambang sila yang sesuai. Jika sesuai pengamalan Pancasila. Nah, perhatikan di sini anak-anak, ini simbol bintang itu menunjukkan yang mana gambarnya, ketuhanan yang Maha Esa yang mana. Nah, kita tarik nih, ini sebelum belajar
Pak Guru memimpin doa, berarti termasuk pengamalan Pancasila yang pertama. Ini gambar ini kita tarik kemana anak-anak? Ke sini. Nah, gambar yang mana lagi? Nah, ini anak-anak TPA ya, di musola tentang keagamaan. Ini juga kita tarik. Gambar ini dan ini menunjukkan pengamalan sila yang pertama. Nah, di sini gambar ini menjenguk orang sakit. Itu contoh pengamalan sila yang kedua. Kita tarik ke sini. Lalu ini membantu teman yang terkena musibah atau membantu teman ketika jatuh dari sepeda. Ini juga contoh pengamalan sila yang kedua. Jangan lupa ya anak-anak dicatat. Jadi tugasnya kalian kerjakan di pembelajaran 1 saja. Pembelajaran 2 tidak usah karena materinya masih sama ya. Ini jangan lupa kalian salin di buku paket kalian masing-masing ya. Anak-anak, ini adalah tugas kalian hari ini mengerjakan paket halaman 58 dan 59. Lalu tugas yang kedua, kerjakan paket halaman 61 sampai 62, lalu paket halaman 63 dan 64. Itu tugasnya hari ini ya anak-anak. Itu saja ya tugas dari Miss. Jadi hanya di pembelajaran 1. Pembelajaran 2-nya tidak ada tugas yang kalian kerjakan. Mungkin itu saja penjelasan dari Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak. Semangat, semangat, semangat.